dan keluarga Nahdlatul Wathon yang setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang tegak teguh pendirian, terus meneruskan perjuangan fisabilillah, memperjuangkan kebenaran, iman dan takwa. Anak-anak yang kucintai, wasiat yang sudah terkarang sekian lama itu semuanya adalah wasiat daripadaku. Aku sebagai pendiri NWDI dan MUI setelah melihat situasi dengan keadaan di lembah Rinjani ini, banyak hal-hal yang negatif yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, sehingga saya menangis pada saat saya melihat keadaan masyarakat lembah Rinjani. Karena itu saya berpesan kepada anak-anak semua, kepada keluarga Nahdlatul Wathon sekalian, laki perempuan, bertegak teguh iman takwa melalui Nahdlatul Wathon dan benar-benar mendengar isi wasiat kandungan yang sudah dikagumi oleh dunia. Wasiat ini dikagumi oleh beberapa profesor, sehingga ada datang orang daripada Jogja menanyakan apakah betul saya yang membuatnya. Saya kata betul. Nah, itu kagum profesor di Jogja, Gajah Mada. Akhirnya beliau itu menjadi keluarga Nahdlatul Wathon dan sekarang dekat sekali pada Nahdlatul Wathon. Apalagi saudara-saudara, anak-anakku yang aku latih, yang selalu mendapat siraman taufik hidayah dari Allah pada saya, sebab saya menginginkan bahwa nomor ini biarpun kecil tapi besar artinya. Terbukti ulama bernama datang ulama baru lagi pernah datang, apalagi ulama yang bukan Arab, ulama Madinah, ulama Mekah berapa datang. Apalagi anak-anakku sekalian, kontaklah utuhlah bersatulah, kontak utuh bersatu. Nahdlatul Wathon untuk membangun negara tanah air dari Sabang sampai Merauke, agar kiranya menjadi negara yang aman, makmur, tenang, tenteram masyarakat, agar masing-masing dapat melaksanakan tugas menurut bakat dan bidang mereka masing-masing. Mari anak-anak semua kita yakini pesan Maulana Syekh Hasan Masyar kepada saya boleh wakaskan begini. Lantaran di negeri ini banyak yang kurang begitu jelas dan beres. Betul, tapi kalau sampai sini mulai sejak itu saya mengajak orang bersalam, tapi sampai sekarang hanya yang belum jelas orangnya bersalam, apalagi yang lain-lain. Karena itu tidak teguhkanlah MUI, teguhkanlah MUI, perjuangkanlah MUI. MUI adalah harapan yang diharapkan akan oleh Indonesia dan bangsa untuk menghidupkan agama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan taufik hidayah terus bagi kita dan bagi anak-anak semua, bagi penerus Nahdlatul Wathon, supaya menjadi penerus yang setia dan hebat untuk membangun agama negara dan bangsa dengan sebaik-baiknya menurut apa yang diajarkan oleh agama kita. Semoga Indonesia dari Sabang sampai Merauke menjadi negara yang tenang, aman, penuh dengan kemakmuran dan keadilan. Marilah kita teruskan wasiat Romawi masa ini yang lahirnya dengan koordinasi murni menurut ajaran guru besar kita, yaitu Maulana Syekh Hasan Masyar. Dan semoga anak-anak semua menjadi orang yang benar-benar berjuang sabilillah, menunjukkan iman takwa dan menunjukkan orang dan takwa, iman dan takwa. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang tegak teguh pendirian dan mudah-mudahan masuk surga ma'al abraril awwalin. Mudah-mudahan masuk surga ma'al abraril awwalin, masuk surga dia yang saat. Dan ibu bapak kita mudah-mudahan juga mendapat syafaat dari Allah Subhanahu dan ini terus berjalan dengan muslimah, tidak ada hambatan yang memang menjadi hambatan bagi beliau. Dan mudah-mudahan terus kita berjalan sabilillah
dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolak dana Undang-Undang Dasar 45 jadi paling tinggi seakan-akan Quran. Jadi paham berarti. Sebab dengan separuh teman kita masyarakat bodoh separuh dengan dia melem badai sing-ngene. Ningka UU warana undang-undang si tepina isi DPR pusat beserta pemerintah UU undang-undang sini nih kamu nalanggar sebagai orang Indonesia, entah dia orang Islam atau orang apa saja, tidak boleh dilanggar. Ada tuh peraturan sejaga PP arana. PP sini peraturan pemerintah si piana si presiden dengan menterinya, piana si presiden. Nah sini ibarat pekeh naga. Ini sedang langgar Quran, langgar hadis, pekeh suah ijma' wah. Nyata angkuna ini sedang langgar Quran, hadis, pekeh suah merupakan ijma' dicari langgar. Sekenuan anda sebagai orang negara tidak boleh melanggar undang-undang dasar, tidak boleh melanggar undang-undang, tidak boleh melanggar PP peraturan pemerintah. Di situ pemilihan umum wahara di undang-undang seterusnya rober mana langsung umum bebas rahasia. Dia kanggo maksa dengan sesi maksa paksaannya tidak sah. La ikraha fid din, tak ada paksaan. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Mara pidatan Bapak Adam Malik terserah sida beneran sida katanya. Allah hebat itu. Ini tegak memegang UPP, pegangnya siapa? Bapak Presiden ngajari tes lepu. Ngajari tes sang ada kita gila-gila mula langgar-langgar Quran hadis negara. Turun padanya. Paham sudah? Berani langgar undang-undang dasar negara? Tidak. Berani langgar UU undang-undang? Tidak. Peraturan pemerintah? Berani langgar? Nah biasa. Menara tidak pada ketentuan. Oleh karena undang-undang dasar umpama sebagai umpama pendekatan bagi paham. Umpama yang dah seakan-akan Quran, lagunya Quran, mana dengan dia Quran si paling atas. Apa jadi Fatihahnya? Pancasila jadi Fatihahnya ada 5 ayatnya. No, Pancasila, no, pembukaan lembaran undang-undang dasar. No jadi Pancasila ini kanggo tentangan undang-undang dasar. Apalagi si undang-undang, apalagi si peraturan pemerintah, apalagi si kemelen dapada tidak boleh bertentangan dengan Pancasila yang ialah ibarat alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ibaratnya untuk pendekatan apa bahasa sini sang nabot dengan bahasa sida atau sang di nemele ini. Sang dena mele atau abot ya salah satu abot memang tidak mele. Nah jadi jelas sudah pada kanggo langgar undang-undang dasar, undang-undang kanggo peraturan pemerintah di Golkar lain. Pemerintah terkena sebagai pemerintah menggolkar ya organisasi partikuler pada si PDI Papa pada si permusi Papa si parti Papa partikuler pemerintah ya pemerintah nggak ada ini lawan pemerintah namun angkunan separuh jadi namanya sama PDI terserah dia namanya sama PSI
terserah. Dia milih tamal parti terserah. Dia milih tamal Golkar terserah. Sebabnya pada organisasi pemerintah aja, pemerintah pemerintahan. Jelas? Pedas? Pedas yang lagu kadang-kadang di jan. Lalu sok kena kita nyerak jaran orang. Tahu kah? Yang sekeji. Tertuna ke dengan ini pahaman si lama ya tertuna. Kita ngetanin dengan ngetanin hama jangan tertuna. Kajana sengkala pada hama ini. Paham? Jelas? Nah, munara ngintay-ngintay sidanta kamu pada le pemilu nusok no jauh anak polisi ada yang tamang ya 5 tahun lebui apa nak pecat dengan pejabat. Namun dia pejabat jaba entah nama lebui itu. Ada rahasia. Munara mana tahu ku tu sok dah menangan apa? Tahu ku. Ngombe pada tahu. Di tahu ku sila nyara koros anak polisi. Namun polisi itu memang polisi negara, dia nak polisi Golkar je, mesti tangkapnya ya. Namun polisi negara je, mesti tangkapnya. Jangan. Sebab lain pemerintah barang Golkar, lain, tak barang pada. Paham pada? Harus yang beli orang kanan yang paham. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba. Mari kalau ta'ala Masya Allah sayang Tuhan itu nih. Oh, kelompakan. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Yang menjadi walimu, yang jadi sponsormu, yang menjadi pemimpinmu ialah Allah dan Rasul dan mereka yang beriman. Telu. Akhirnya pemimpin Allah wa rasuluhu walladzina amanu, dan si beriman. Siapa yang si beriman, dia jadi pemimpin. Kita puji si nenek alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Dengan Islam si pacak-pacak sembahyang, si berzakat dia, ampun khusyuk carana sembahyang, khusyuk carana bersedekah, dia nak berkerana bersedekah khusyuk lillah. Ya panana rakiun ay khashiun, khusyuk. Sedekah ini ada orang yang nak Muhammad ini. Sedekah ini nak Muhammad. Ruti sebaka lamun lillah ya bagus baiknya. Wana kerana ya ande nak rakiun, ande nak khashiun. Di balik udang ada batu. Lagu aku ya di balik batu ada udang. Aku ya di kukanggu sini. Di balik batu ada udang. Manusia biasa ni. Manu kan ande. Lagu aku jande di balik udang ada batu. Wasa si mau udang marah balik inanu mah batu balik gunung dua yang sih ngampur itu. Di balik udang ada batu. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا, barang siapa mewalikan Allah dan Rasulnya dan orang yang beriman, lantas ditolongnya Allah, dimajukannya agama Allah, wa rasuluh ngamalana ajaran Nabi, walladzina amanu, dengan si beriman,
tolonglah dan seluruh iman. Fa inna hizballahi humul ghalibun. Dengan sitauna hujaran dalilul jawab mengarana. Dia jawab, tapi dinamakan akan dalilul jawab. Ada penjawab, yakum min hizbillah. Wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu yakun min hizbillah fa inna hizballahi humul ghalibun. Nah, jadi barisan Allah ada ke sini dengan sin membela agama Allah, membela Rasul, dan membantu orang yang beriman, yang menegakkan iman, takwa dan seterusnya itu namanya pembela-pembela Allah. Katakanlah kelompok-kelompok Allah lagu ini tepat. Ya, pembela Allah bagaimana biasa. Humul ghalibun, akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. Hai dan beriman, janganlah kau jadikan orang-orang yang memperolok-olok agamamu dan mempermainkan agamamu itu. Siapa itu orang yang suka begitu? Minal ladzina utul kitab, dari mereka yang diberi kitab. Kaum kitabi min qablikum, sebelummu dari dulu dia sudah mempunyai kitab. Lalu mendengar dengan ngebang, ya kerja dengan ngebang. Wal kuffar dengan kafir. Sindikna Yahudi Nasrani di perawak-awaknya orang kalau beribadat, namun berhizib keriah-keriahnya, namun ngebang keriahnya. Manakah Allah Ta'ala ndagama jadikan mereka itu awliya, menjadi pimpinanmu. Ndak, wattaqullah, takwalah kamu kepada Allah. Dengan bagaimana cara kita takwa pada Allah di bidang ini, soal ini, jangan kita jadikan dia menjadi awliya kita. In kuntum mu'minin, kalau kau benar-benar beriman. Kemudian wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwan wa la'iban. Di zaman turun ayat no lagu peraturan agama, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Lain dengan girang mana agama apa nak turun ayat ini. Bermunara jemaah berkena ayat sini. Yo kan lain turun ayat dah kan lain. Kadang 10 tahun marah dengan mana agama kena. Umpama orang dengan apa sih itu istiharah itu? Apakah Tuhan disamakan dengan menteri? Beri SKP, cabut SKP, apa Tuhan suka mencabut-cabut? Soki syaharah dalam penenggawi ini. Padahal itu kata Sayyidina Abdul Abbas dan lainnya, mara engkuna sing ajar kami membaca ayat, engkuna nyuruh kami istikharah. Encari dek, engkuna sing ajar kami ngijanu, engkuna merluang ngajar kami istikharah sinabinta. Apa pada gawe adik tak istikharah? Bagus dengan si dia tahu agama yang kayak ayu marah bahasa Kelayu. Lah, dia anak Kelayu ini tahu nak kenantem dengan bahasa Kelayu. Apa angkat patah Kelayu? Sekena angkat kanan kesalahan. Wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwan wa la'iba. Dzalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Lah, santai ngarani dengan dia berakal.
Yuk kan bagaimana dia punya akal, dia sudah mendapat titel insinyur umpama dokter atau doktor. Wah, ada kan dengan kenapa perintah Tuhan yang membuat dia dicela-celanya? Tanda orang tidak berakal. Mulanya syukur kena. Oh, tapi anak hidung si nenek. Pada model hidungku selalu ele juru. Nale bawa do hidungku yang membeja. Kusyukur ya sin pada model hidungku selalu mengenu mula. Bapa aja sinan nuduh aku. Yang jadi yang aku, yang jadi yang alam, yang ngatur perintah, kuturut mengenu. Jadi apa nam kecekatnya kapal terbang. Cekatnya bom atom, lagu made in ilahi rabbil alamin celana. Apa na? Kaumul la yaqilun, dia berakal malak ini. Jadi sedanta kamu marahnya insinyur sini dia berakal. Agar jago di dong bi atau lendon bi sekurangnya. Jambir ini. Oh, sama doa lah. No, sini dia berdaya nu, dia berdatap kayu di gohdang di sini. Panitia nu menggalang membikin. Sangat cukup pengajian tu sekarang. Mancan tu berdoa ni sih jauh-jauh dah kan. Belo lah mentah belo angnya, tutu yang mentah tutu angnya. Jadi jamaah sekalian sekedar mengisi hari lahirnya NW. Saya tambah dengan pengalaman saya sedikit. Mari kita bersyukur kehadirat Ilahi Rabbil Alamin. Karena sampai sekarang berjalan NW dengan berkembangnya ajaran iman takwa di sana sini. Lebih lagi kita tingkatkan kesyukuran kita NW ini atas restu Maulana Syekh Hasan Masyadlai. Begini azam kami, begini ayat direstui. Selama Maulana Syekh hidup tetap kita mendapat restu. Sampai pernah beliau mengirim surat, kalau tidak salah 12 atau 13 halaman, dari sangat cintanya kepada NW, ulama wali yang terkenal itu, yang sangat merahasiakan keramatnya itu, kecuali muridnya yang dekat-dekat baru mengetahui beliau keramat. Jadi beliau setiap kita akan mengadakan holtah, kadang-kadang lagi 4 bulan, 3 bulan, ini lebih, ini kurang endah. Biasa ada nasihat sekurang-kurangnya, mundi ya doa kiriman itu. Ya putih jalan tidak pada anta kamu pada. Isi cinta nalita. Jadi waktu na hidup. Waktu nadam yang itu fitnah lain. Karena pun jual umat Islam Lombok. Jual umat Islam. Kami terpaksa lalu sambil bersyukur juga adanya itu, kalau tidak barangkali tidak berangkat. Bukan main peringatan nasihat. Di antara peringatannya, orang yang beruntung, orang yang tetap mendapat doa dari gurunya. Orang yang rugi sebesar rugi, orang yang putus doa gurunya daripadanya. Ada yang nangis. Sini di luar pun muni wang atau itu, wang atau itu di luar halaman. Tulah kekuat jauh kira-kira nomor begini. Jadi tahu tulah kita kembali. Malik sampai mana cinta lalita selapu. Demen itu ada menang si ulama wali ada ndek. MC Susela. Oh demen. Lagu nengka Maulana Syekh
suratnya sebelum surat terakhir beliau mengirim surat, tapi surat terakhir ada belakang itu. Nah, saya akan meninggal dunia rupa-rupanya tahun 1390 titik-titik, yakni belum tidak akan sampai 1400. Sebab tanda-tanda kelemahan dari diri saya itu semuanya sudah jauh berkurang. Belum tentu tahun 1399 ditinggalkan. Hari Rebo tanggal 7 bulan Syawal, kan tepat itu. Dia tidak sampai kepada tahun 1400. Tahun 1400 kan fitnah yang sangat besar di Masjidil Haram. Mereka berontak lawan pemerintah. No, ada lawan pemerintah. Sehingga no, mudah rajin majak rajin dari lawan pemerintah. Nah, jadi Masya Allah meninggal ya. Ada fitnah sini. Nah, ini Maulana Syekh. Ini tak tahu mentah. Lewat meninggalnya, Masya Allah. Julun ada karena 4 jalur selesai soal liwat. Jalur apa nak ini? Jalur Ahad, Selasa, Rabu, Kamis. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ya, 5 jalur. Ada surat dari Mekah menerangkan bahwa Syekh Ismail muridnya si kirimlah bekerja secara instruksi gaib ini ngarang bacaan Quran le gedeng Maulana Syekh tu le an-nuzhah Ummud Daraj duarana ya tahu na pada membaca Quran dan membaca wirid-wirid le terpimpin si Syekh Ismail datang kata. Setelah tidur Syekh Ismail otomatis berdait si Maulana Syekh. Nah, mula melihatku me kirimang. Nah, si lagu dan kaya kirimang me aku le kalau misalnya kau terima aku mana. Artinya siapa sino bacaan-bacaan sino. Wah, ngomongnya si Maulana Syekh, wah terima aku doa-doa sino. Artinya apa sih alamat ame cinta aku, wah terima aku. Menurutnya alhamdulillah kita pahabar itu jauh ada kita lihat tanah kotor mau tanah lain bukan tanah suci itu sebagai Mekah. Pernah beberapa bulan yang sudah lewat pada berapa bulan lagi akan datang tahun 8 juga akhir tahun 80 lah kita dikurnia oleh Allah SWT bertemu juga dengan mubasyarat. Apa mubasyarat? Zainuddin bendera NW sini tolong yang dalam pancoran emas tolong tamaya di dalam pancoran emas. Dia aku ngerti adanya dia tak ahli si nak biarin bino ya pedan nara demongan lembe pokoknya NW iman takwa pokoknya NW pokok nah sang ya kenana wah ya wah kenana ini kita kembali pada menyebarkan mempertahankan iman takwa sebagaimana permulaan didirikan NWD terang ya kenana entah ya boleh tahu pokoknya pokoknya mana telun nah telun kan wah ya wah siku artiannya wah mantep siku marahnya si diriku lagu untuk peketuan siang untuk peketuan para nita aja sebaru sederhana nuka khayal doang aja nuka kita harus kalau tidak kena dengan akal kita jangan percaya biarpun siapa-siapa seolah-olah akal jadi Tuhan
keramat-keramat, makjizat-makjizat itu kan luar biasa. Anda kenalan dia akal. Apalagi marah keramat Abul Abbas Sayyid Ahmad At-Tijani, si muntah terangang ya biur dengan rere kurang lebih setengah jam. Dia nak kena si akal. Lagu oleh karena Allah Ta'ala kuasa. Malu si Abdul Qadir Jilani ngawang ya atas kuliah atau kalau atas. Dia kena si akal. Kan dia mau akal terasi mana itu. Dia nak kena. Lagu orang ashabul albab lebih saja Allah Ta'ala mengandalkan. Tahu-tahu beberapa waktu yang lewat di bulan Maulud, oleh karena kita punya saudara Haji Faisal Abdul Majid mati syahid. Orang yang mati syahid itu menggambarkan Allah Ta'ala wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Tidak paran mati dengan mati syahid pada mati-mati biasa. Dia hanya surah pinah. Dia pelesir itu tanangnya dengan mati syahid. Pada satu waktu ini jadi mimpi Rainan mana? Nenek mimpi jadi Badait si Haji Faisal. Jadi mula sebelum tabdait ni berdait pertama umbi akal tang na adik nak kenal tiang lagu Haji Faisal je putih bertiang bahasa Pancar jalan tengah ya umbi angkunta mana orang nak tiang orang nak ta apa nak kenal ita mana sisa sama sat sekarang ita berdait itu berdiri Masjid Haram roh pada roh. Tanda yang ka bukan wahyu ngajar des sekali masalah dah kan bawa kelasan. Lagu donali dadana mana apa ya kanana mana wow dot mim mana apa ya kanana ini ku tahu. Dia nuahnya apa aku dah kata bahasa anu langan ya anu doan dia tu membiakal takaka apa nak tahu aku bersempatan si sidanu orang ni angkau nak mun mek bedait menyongkat salam murid dah sire ampenan arana makanya ampenan kita pancor sire al ampenan sino Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid salam dari sidan Meno, ya sino semetan tiang menongkat mentetu aran dia pada alam arwah berdait tu ya. Dan berdait oh semetanan ta banggih meton. Bahasa apa tang raus bahasa Arab kan dia nuikan bahasa anu Menengano kirim salam kuliah. Ara pesanan lain langan muridku aran Khairul Uzami 13 bulan siwah liwat. Jangan engkau di teman laksana yang ia. Isi semeton me. Nah. Wasinu kendang tasbihna suku. Apalun ulang jauh tolak. Nari aku sekadar seminggu ku kadu bertasbih sini ya tasbih yang ada bro ambil jemput mana yang kadar seminggu tentu dengan anak-anak dengan seminggu yang malik jadi si Haji Faisal jadi dalaksanaan daku sino bendera NWNO si pesanna langan muridna Khairul Uzami sino apa tak peta bendera nara baru apa dah suruh lu Johari minyak bendera nyarak tiang itu bendera jeri aranya becat-becatan bo apa tak kirinya saya langanku ngirimnya Syekh At-Tabrani sini
Mbe tu ku bedai si saya sekena ni ku tahu ya. Bawa menara dengan si angkona datang jemaah dan itu ya ini sade bendera ini. Apa ku sade bendera ini? Tundun marang angkonaan sasak. Lalu semua bedanya mancung hidungnya si sekolah pakaiannya marang angkonaan kawah. Angkana itu bawa anu angkon pakaian dengan ndak parah dengan tutu hina. Kadang-kadang dia orang mulia marah kuis ini. Saya sebut ngale parahnya dalam hadis ini. Jadi ampun jauh. Lalu masih datang. Jadi pasal ni kepikiran je. Ya sembada aku apa kau tahu. Wali-wali 44 bersidang di Pulau Panjang mulai tanggal 1 bulan Mulut. Daun namun selesai bita selangan tiang di pamitan di sidang. Bah, dia melin tepi dari lambak. Tanya lain tentang tugasan itu di Haramain tentang menara dengan si pelahang kau nak haji bisi intai di telingana kena kau salah ni. Dan demikianlah seterusnya. Itu baru nama asar tepat caranya. Leja asal bagus laguna. Betul dah berakap na tepat. Muflihun kanjan model sengono. Ndak dangana adabun alim jahillah. Mentengang ni terseksa di telinga anda. Adabun alim mana berakap. Dia berakap, dia bapa singano. Keterusan ya umpama adik berakap. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Tetap di surga demen itu kan. Nanu model cara anda berasyar. Ada nyocok si suasana apa itu dan tempat berakap jaga sekali. Nah jadi ini perlu diperhatikan. Jadi alasan Abdullah bin Ubay bin Salul tidak akan diberi nanti beli nasi jangan kanduk dan dia diberi itu maka kita memihak kepada orang kafir itu katanya. Tuhan menjawab asallahu ayyad ya bil fath. Allah Ta'ala akan membuka kemenangan pada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Islam akan berkembang di dunia ini. Coba saudara-saudara perhatikan apa firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami akan memelihara Quran selama-lamanya dan kami tanggung jawab akan menjaganya. Kalau Quran sudah dinyatakan oleh Tuhan yang mempunyai firman bahwa akan memelihara Quran itu, ini tercakup di dalamnya akan memelihara umat Islam. Sebab Quran itu adalah jalan, adalah peraturan, adalah undang-undang Tuhan. Jadi selama masih ada Quran, selama itu masih ada umat Islam. Ya pun nanti dengan kiamat, namun ada dengan masih kena la ilaha illallah, cabutnya mati meninggal ulama-ulama dengan si saleh-saleh meninggal sehingga 40 tahun darah nano terus dengan marah angkun sempijara le perempatan hina dengan mama bareng tarik anak zina baru apa nak kiamat. Jadi kalau Allah Ta'ala bertanggung jawab kepada Qur'annya
berarti bertanggung jawab pula kepada umat Qurannya. Tetapi pasang surut soalnya biasa. Pasang surut pamayu amunur ini kan memang begitulah keadaan dunia. Sedangkan jelo baik, wana beruan malam, wana beruan jelo, wana ukep, wana terang, wana hujan, wana panas. Wah dulu, wana hujan, wana panas. Jadi awamrim min indi, atau Allah Ta'ala nanti akan mendatangkan satu peristiwa sehingga kejengek orang-orang munafik itu. Amrin min indillah. Nah, itulah yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Dan munafik mana kejengek? Kejengek apa? Kejengek? Tahu kejengek? Nah, mana kejengek? Firman Tuhan. Ayusbihu ala ma asarru bi anfusihim nadimin. Mereka terus terjadilah mereka itu nyesel luar biasa. Le apa si rahasia yang le atina si mele memihak le dengan munafik, mele memihak le dengan kafir, nadimi nyesel le liwat waktunya nyesel. Kemudian firman Tuhan, wa yaqulul ladzina amanu haula'i alladzina aqsamu billahi jahda aymanihim. Nah, innahum lama'akum. Maka Allah Ta'ala gambaran kebengaan dengan si beriman. Tatkala menerima balasan Tuhan dengan si munafik Abdullah bin Sino yang dipimpin oleh ketuanya Abdullah bin Salul. Lakin al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Nah, tatkala datang apa yang dijanjikan oleh Tuhan, kemenangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus heran dengan Islam. Ya ke model dengan sinu si pada bersumpahnya nunggalang kami sama dengan Tuhan. Innahum lama'akum, ya kita sama. Bagaimana saudara? Saya juga orang Islam, padahal dia orang munafik. Saya juga orang Islam, sama dua. Ya ini model dengan bersumpah-sumpah dengan saya juga orang Islam. Ya ke model Islam, sini modelnya bersumpah-sumpah. Ini lama aku barang sisida, dek kami mele pisah sisida. Ya ke benar dengan Islam tarik. Perlahan-lahan pergerakan bengar. Tuhan Allah menggambarkan bagaimana orang yang dibengakkan itu. Tuhan mengatakan, habitat amalum fasbahu khasirin. Batal amal kebaikan mereka sekalipun ikut serta berderma, ikut serta sembahyang pura-pura, ikut serta berjuang. Batal fasbahu khasirin. Terjadilah mereka itu menjadi orang yang rugi di dunia ini, kencelek. Bagaimana di akhirat? Akhiratnya maklum. Nah itu ya ayyuhalladzina amanu yang pertama. Sekarang masuklah kita pada ya ayyuhalladzina amanu yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih. Hai orang yang beriman, siwasakan pada beriman, wah pada beriman, saya di antara kamu akan murtad, rujuk anang agama kafirna, tulak anang sindik mulai ya terkehendak
untuk mendapat titel amanu itu, Allah Ta'ala turunkan ayat ini karena Allah Ta'ala berikan bahwa akan kejadian. Ada 11 kelompok orang yang murtad. 11 kelompok, tiap-tiap kelompok mempunyai orang, ada yang ribuan tiap kelompok. Pada zaman Nabi 3 kelompok, di antaranya Musailamah Kadzdzab itu singirim surat ni Nabi lamun sida Rasul, ya itanah Rasul pada separuh mana, pada separuh wilayah mana lah. Jadi tapi ini dibunuh oleh pedang Islam. Yang membunuhnya ialah yang sangat hebat pada zaman Nabi besar sallallahu alaihi wasallam yang membunuh. Siapa itu yang dibunuhnya pada waktu itu? Sayyidina Hamzah membunuh, itu yang membunuhnya. Nah, yang barisan itu dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Malik kelompok si kedua terpimpin si sopo tukang dukon dengan dengan tukang belian kan. Dan kebetulan banyak pengikutnya yang bernama Al-Aswadul Ansi. Nah, ini dikirim oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal supaya orang itu dilawan. Akhirnya dimatikan oleh seorang Fairuz namanya asal Ajam Ad-Dailami. Kemudian yang ketiga yang congah mana dulu, dengan congah agama, dia congah pemerintahan. Congah pada zaman Nabi besar sallallahu alaihi wasallam itu, tapi di Islam ya akhirnya Talhah bin Khuwailid lari dia ke Syam dengan beberapa kaumnya yang mengikutnya, sehingga pada kaumnya dikejar-kacirkan. Nah, 3 kelompok ini pada zaman Nabi dia murtad. Kemudian 7 kelompok 7 kelompok adalah pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Setelah meninggal Nabi, murtad lagi 7 kelompok. Pada zaman Sayyidina Umar 1 kelompok, tapi dibasmi dengan pedang Umariyahnya juga oleh Abu Bakar dan pedang Abu Bakarannya melalui pasukan-pasukannya. Jadi umat Islam pada permulaan Islam berontak, ada 11 kelompok, masing-masing mau menjadi supaya diikut membagi-bagi, memperait Islam, supaya sebelah sana Yaman, kami ini Al-Aswadul Ansi, Yaman ya kami, Yamamah, Yamamah ya kami. Pokoknya mereka pada membagi-bagi. Ya, sehingga barangnya Sayyidina Allah padahal belum datang zaman Sayyidina Umar, apalagi Sayyidina Umar, si Abu Bakar belum datang, sudah digambarkan akan ada penyelewengan selain daripada murtad-murtad yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi, saya murtad, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Masya Allah. Namun anda pada murtad dengan ki anda sedang lain Sayyidina Allah. Model dengan si jadi pengganti anda si murtad. Mengenai ganti si model manusia mempunyai 6 sifat yang istimewa. Mana dia? Dia kaum yuhibbuhum, dan kaum yang Allah cinta suka pada mereka itu. 1 sifatnya. Wa yuhibbunah, dan mereka pun sangat cinta kepada Allah. 2 sifatnya.
Kemudian sifat yang kedua yang mengganti orang yang munafik, orang yang meninggalkan, yang murtad meninggalkan Islam itu adillatin 'alal mu'minin, ya kasih sayang kepada sesama Islamnya. Aizzatin 'alal kafirin, keras kojor ketat melawan orang yang menghantam Islam. Yujahiduna fi sabilillah. Nah, ini sifat yang kelima. Mereka itu perjuangannya hanya berjuang meninggikan kalimatullah, memajukan agama Allah. Itu sifatnya. Sifat yang sangat baik yang terakhir. Wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut kepada celaan siapapun yang mencela. Asal mereka berdiri di atas kebenaran, tidak takut, tidak sebagaimana orang munafik takut dicela oleh orang kafir. Tapi pengganti-pengganti bagi orang yang murtad tadi mempunyai 6 sifat. Biqaumi yuhibbum, 1. 2, wa yuhibbunah. 3, adillatin 'alal mu'minin. 4, a'izzatin 'alal kafirin. 5, yujahiduna fi sabilillah. 6, wala yakhafuna laumata laim. Tidak takut kepada ejekan, kepada celaan-celaan siapa yang mau ngejek. Lidah itu harus dapat tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lidah yang mengejek itu. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Mana Allah taala yang tersebut daripada 6 sifat pada orang yang dikatakan, dinyatakan mengganti orang-orang kalau orang murtad, itu katanya limpah karunia yang diberikan oleh Allah kepada siapa yang memang dikehendakinya, yakni orangnya untung. Sehingga pengganti itu bernilai sangat tinggi, mempunyai 3 sifat, tidak kurang dengan apa yang dikatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum ila akhirih. Jadi makna Allah Ta'ala wallahu wasi'un alim. Allah Ta'ala luas peicana, alim dan maha mengetahui siapa yang pantas menjadi pengganti orang-orang yang murtad itu. Jadi artinya orang-orang pilihan Tuhan, bukan pilihan kita. Kalau kita milih sering salah, pilih antara sahabat dah, pilih antara semeton, pilih antara murid dah, padahal 2/3 perikat menuju lu. Pilih Tuhan ya tidak. Alimah mengetahui siapa sih yang pantas menjadi pengganti orang-orang yang murtad. Ya pokok beberapa kali saya pernah berkata, kalau kita perhatikan abituren tidak ada lebih banyak daripada abituren NWDI dan BDI. Tapi terkadang belum tentu nilainya, ada yang nilainya tidak sebagai nilai abituren yang merupakan mas 24 karat itu. Ini ya kalah siapa ranam logam mulia sino ndek abituren. Lagu hebat perjuangannya, hebat keyakinannya, mengalahi 24 karat logam mulia itu. Memang mahal ya logam mulia. Jadi sebab sebenarnya abituren itu mukarrabin, orang yang termasuk golongan mukarrabin. Pencinta itu orang abror, orang baik-baik, orang bagus-bagus. Tetapi sekalipun abituren lebih tinggi pangkatnya, kedudukannya, terkadang, bukan semuanya, dengar, terkadang kalah abituren ini isi pencin
Jadi lamun abituren berjuang pada model perjuangan pencinta, padahal pencinta itu sudah bagus sekali, bagus. Lagu lamun abituren menutur perjuangan mundur, katakanlah mundur atret sehingga pada atau barisannya lesapsi kedua pada pecinta jelek itu abituren jelek. Ya si kenana mimba bihasanatil abrar sayyiatul muqarrabin. Kalau orang yang memang sab yang kedua atau yang ketiga berbuat sudah bagus, tapi kalau dia atret abituren kepada sab yang kedua ketiga sudah jelek. Loh, apa bedanya? Kenapa orang nomor sayyiatul muqarrabin? Namun agama mengatakan la syukra ala wajib. Pepatah agama adalah syukra ala wajib. Nengka bituren melena tajum bayi apa namanya? Beruna mau murid ada 5 ni dulu. Aduh. Beruna mau ada 10 aduh. Sedangkan hasil Nabi Tuhan amu bilang atus ya berua 5. Jadi mele tajam kaya dua. Mbak berterima kasih le anta kan kalau Nabi Tuhan. Banu amu mula kewajiban me sini lah syukur ala wajib tak bersyukur. Anda tugas me mula lah syukur ala wajib tidak saya syukuri. La syukur ala wajib namun nuja mula dia tugasnya. Wah, terima kasih Bung. Terima kasih lah. Nah ngono. Jadi nek semanta tajum apa mele berjuang, ndak ngono aden ndak menjadi mambunduran. Ndak semanta tajum berjuanglah lillah subhanahu wa taala. Ya sekanana la syukra ala wajib. Saya mele tajum apa ni bituran dek pajum kau. Saya mele tajum angkat rumah. Dek kemele ngajum kamu karena kamu jalan tugas semula tugas B. Lagu lamun tuno aran di Nabi Turan ya bau tajum ente mele ngajumnya seongkat. Ende je seate pun cukup. Kalau mele semata seongkat tuan ana bagus kan la pecu pencinta sino. Nah no wah terima deh. Wah bagus. Jadi nenek bau anda si abituren karena sekarang anda angkat menjadi ketua anak cabang kita bukan abituren rogo tidak benar itu, tidak tepat cara itu. Dia nak kanggo dengan cara si mele bareng sita pada perjuangan sita jemati me umbaya kan. Bapak ada Malik lagu siku si berat pada aja dia aku karena sekejing nang umba aku awe danang apa aku ini keji apa yang kadangan seputar tu nak toko apa petotot tapi tu bertengah apa nak ini kabur datang apa nak terus dengan bersalam ampun nang barakah macam ngono dong alhamdulillah bersama secara lalu haris pengantelan. Nah ni laguna beruna nyala kadina pecatan je kenyakan tu ngono ne masih kenyakan apa ontel lah no ajaran nu ya saya sekan mele beramal haji 1100 loko haji ini. No, ada kita Bapak ada Malik si bersalaman cara Mekah. Lagu kan juga kalau dikene ngono, lagu ini masih berdua nang anu. Ni ya 1100 lagu na. Di sini saya semua beramal. Oh tiang bagus, bares tiang nu itu nu mah.
saya terserah. Oleh karena kita singgung pada Malik begini riwayat singkat saya dengan beliau. Dulu pada pemilu 71 Bedai di badan itu di gubernuran. Waktu wasita jadi gubernur. Bedai itu sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ya marhaban. Wah, cekat gede bahasa Arab. Terus sudah telawan terus bahasa Arab. Kira-kira berutak pada belangkah 2 langkah sampai sinilah. Mari kita bahasa Indonesia saja. Soal saya hanya tamatan sanawiyah, nggak pernah masuk ke aliyah. Rencana saya punya dato, saya akan dikirim ke Mesir. Tapi saya senang melihat orang berpolitik, bergerak di politik di zaman Belanda, merebut kemerdekaan Indonesia. Milu itu bayu tamabui barangan silwe na. Jadi betul dah belajar bahasa Inggris. Sekolahku bahasa Inggris dalam bui na. Sebab DRS, SH, insinyur. Barang kulit bui payu nunggalang aku belajar bahasa Inggris. Tentunya di luar terang sama nawahinal sini disebutnya. Nangno Malik sebini anak tamatan mu'alimat Sumatera lebih tinggi, jadi orangnya agamis lah. Ruana ini salah satu yang masuk dalam ayat Quran, alladzina in makkannahu fil ardi aqamus salata wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Dengan Islam mula tapia jadi julu berkuasa, entah dia tingkat kepala, entah tingkat camat, bupati, gubernur dan seterusnya, malahan tingkat keliang pun. Pokoknya ada dia nenak batur negang sembahyang dia gawe ya nak sembahyang bersekat sini. Nah, ini dari amar ma'ruf sinjalanangna si Adam Malik si Tadil Santong ini dia namanya melinggih. Namun dia dengan tuan itu orang tua dulu. Itu dulu. Kalau dia sudah dulu baru saya. Masa saya dulu? Terpaksa tersorong ke agena mele dia tu melinggih kasih kakak. Bayar ada foto ini. Jadi rupanya perkenalan saya waktu zaman gubernur wasita yang dulu, dan pernah saya bersama di Selong waktu kampanye untuk memenangkan Rombunut waktu sini bareng tenda. Ruana pandai mengenal jasa, pandai menghargai jasa. Bapak ingat jika dalam kontes Nunggalang ikut serta memenangkan Golkar waktu sini. Payo asal beli tanyong luar kan, doang pun sini ya Sian Malik. Kalau ni kena pianar bana bangkot adeng. Ahlan. Adeng. Payo bunga dengan santong. Yuk na berapa kan? Tuh le, tuh berkenal le apa? Le Mataram, le tuh atemilu. Bareng kampanye le Selong, penerangan lupa itu apa jawab di sini. Dait wah, coba dait le MPR. Nde setelah belanja nde sekali mbehnya. Lalu memang orangnya memang orang ahli agama begitu lain daripada orang ahli gerama ke lain. Dia bisa membedakan orang dengan orang sesuai dengan hadis sehingga amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Siti Aisyah an nunazzilan nas manazilahum. Perintah Rasulullah ada terdudukkan orang itu menurut keadaan orang itu. Jangan kita pukul rata saja. Gunung, memontong, sumur, pada beda suara lekok ke atas suara. Nah, no. Jadi Adam Malik rupanya salah satu dari orang
yang termasuk di dalam ayat yang tadi, apabila orang berkuasa harus menolak sembahyang, ibadat, dan memerintah masyarakatnya, rakyatnya untuk ibadat. Dengar dari Tanjung waktu laporan berapa hasil bangkat tidak Lugu Goranca 8 ton, itu sudah bagus. Tapi lamun sudah pecu sembahyang, dah rajin sembahyang, ampun laun dah mau, dah bersedekah, rajin bersedekah, kena taik menjadi 10 atau 12 ton, insyaAllah. Berkesempatan doang ya tablik. Masya Allah, lewat waktu memberi pengarahan, benar dengan apa dengan santong. Lah pada pidatonya si pidato tangguh lah holtah 45 mana. Begini ini juga pada dengan detu dan detu. Lagu isina. Kurang lebih ngene isina. Sudah pada ngendali pemilu. Pilihan besparan dah bagus sudah ada paksaan. Sudah ada demen. Sino ya pilihan, tidak ada paksaan sebab pemerintah doang ya terteluk nang. Lah pada gitu pidatona siapa? Masih tanggurul waktu holtah ngomong dengan santong lagu dengan silingnya ditetau. Nah menujamai, tidak ada paksaan. Pilihan, ini sepadan dah bagus. Lah memang tegak dia sebagai orang negara. Perlu ada terpaham sebab kita sebagai umat Islam ada telu. Sebagai orang Nasrani telu. Orang Yahudi telu enak. Si pegangan pokoknya. Lalu kita base Islam. Sebagai orang Islam, pegangan pokok kita Al-Quran. Quran. Pokok pegangan si kedua hadis. Pokok pegangan yang ketiga fikih. Di dalam negara sebagai orang negara terlepas apakah dia orang Islam, orang bukan Islam, asal jangan PKI. Di negara ini kita bersekutu. Ad-dinu lillah, al-watanu lil-jami'. Agama itu kepunyaan Tuhan, tapi negara untuk kita bareng-bareng dengan segala orang yang ada di sana. Tapi ada peraturan kita dalam negara seakan-akan Quran, hadis